Blood Strike. Kalian dari senjata apa ini, Bo? Jadi kalau kalian belum tahu, Blood Strike ini game FPS Battle Royale dari Mythic Game. Dan kemarin mereka rilis skin Evo QBZ95 Penetrator. Masalahnya nih ya, skinnya ini tuh waduh, bahaya. Bahkan ya kalau kalian perhatiin lagi animasinya, ini mewah banget. Lihat nih animasi inspeknya. Wow, hold up. Wow, bahaya. Animasi reloadnya juga gak kalah keren. Backflip loh ya. Buat yang penasaran dan pengen cobain skinnya, kalian bisa download Blood Strike di App Store atau Play Store untuk mobile. Kalau PC bisa di Steam atau launchernya langsung. Big Mo nge-call out Issei Nugroho. Ini video call out untuk Issei Nugroho. Video ini video terbuka untuk TikToker Issei Nugroho. Saya tidak ada rasa apapun, saya cuma mengundang Anda, yuk kita berdiskusi. Kenapa kamu seringkali menyiram atau mengkipaskan suatu naratif kayak misalnya ibu aku bawa semua kurban. Itu kan kalau kamu tonton video fullnya, kamu 2 detik kemudian bahkan dijelasin bahwa ibu aku bagi-bagi kurban, bahkan aku cuma bawa 1 kilo 2 kilo doang. Kayak yang kalian udah lihat ya, Big Mo ngajak diskusi Issei Nugroho karena video tentang bundanya yang ngambil semua daging kurban. Bu, dari 20 kilo bunda minta berapa? Semuanya dibawa pulang. Nah, awalnya aku juga kaget kok bisa bundanya Big Mo lakuin itu. Padahal beliau sering ikut kajian. Ternyata kalau kalian lihat live streamnya secara full ya, bundanya Big Mo itu bilang begini. Bu, dari 20 kilo bunda minta berapa? Semuanya dibawa pulang. Bunda, ini kan rencana kurban buat fakir-fakir miskin. Iya kan? udah, kan dikantongin sekilo-sekilo. Iya, terus bunda bawa pulang semuanya. Enggak, 20 kilo. bunda Ini kasih 20 orang. kilo fix enggak ini? Enggak lah. Ini bisa liatin Ya ini daging enggak. lagi. Itu ada di Bun, masa kulkas. kurban buat kita doang, ada di kulkas. Ada di kulkas, ada bunda udah kasih beberapa orang Tuh, Bun, fakir enggak, harusnya miskin. kita Nah, karena omongan bundanya ini agak ambigu dan muter-muter ya, akhirnya yang diklip orang tuh depannya doang buat bahan hujatan netizen. Seakan-akan bundanya Big Mo nih ngambil semua daging kurban. Padahal kenyataannya tuh nggak seperti itu. Itu kan kalau kamu tonton video fullnya, kamu 2 detik kemudian bahkan dijelasin bahwa ibu aku bagi-bagi kurban, bahkan aku cuma bawa 1 kilo 2 kilo doang. Wah bang, lu buzzer Big Mo ya? Bro, dulu gue pernah ngegoreng Resbob dan Big Mo pas blunder. Kalau emang salah, ya gue goreng. Ibu ini kok seenakan banget. Jadi di Tangerang ada ibu-ibu yang viral gara-gara nyiramin air ke jalan. Nah gitu doang viral. Nah masalahnya airnya ini tercampur sama pupnya anjing. Dan dia nyiram airnya pas orang-orang mau berangkat sholat. Kayak sengaja banget jir. Bahkan ada momen dimana airnya kena warga yang lewat. Padahal si warga ini mau sholat loh. Dan itu nggak sekali, udah banyak yang kena. Nah pas ditegur bukannya minta maaf, si ibu ini malah tantrum. Lebih parahnya lagi, kalau ada mobil atau motor yang parkir depan rumah dia sebentar aja, bannya langsung dikempesin. Terus kalau ada sampah kayak daun kering gitu di depan rumahnya, langsung mereka sapu ke rumah tetangga. Ini orang normal gak sih? Karena meresahkan masyarakat ya, rumahnya ini sering banget didatengin warga yang protes. Lu lihat aja, udah kayak demo ke DPR. Nah, karena warga makin muak, akhirnya warga lapor polisi. Tapi reaksinya malah diserahkan kembali ke warga ketika SDM rendah naik gunung. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita tahu lah ya, kalau naik gunung itu udah jadi tren. Mau itu yang tua, yang muda, yang bayi pun ada. Ya walaupun karena kemauan ortunya sih. Nah tapi karena hal inilah banyak banget pendaki gunung yang FOMO. Orang-orang yang nggak tahu aturan, nggak tahu persiapan, asal naik aja yang penting bisa foto, terus dijedak-jedukin biar gak ketinggalan tren. Mana ada yang bawa sound horek pula. Nah masalahnya gara-gara banyak pendaki FOMO, gunung-gunung jadi banyak sampahnya. Bayangin, kalian mau ke gunung buat nikmatin alam, tapi alamnya dirusak sama SDM rendah. Ya lihat aja, udah tertulis jelas sampah itu tanggung jawab sendiri. Tapi mereka buangnya di tulisan peringatannya loh. Katanya pecinta alam. Orang ini masuk TV, malah dihujat. Jadi dia namanya Damput Galon. Yang bikin dia viral banget itu karena dia sering bikin parodi dari lagu-lagu terkenal kayak gini. Cuma besi tak ada yang lain, ku gergaji langsung ku kiloin. Nah, karena viral, dia pun diundang ke Trans TV, tepatnya di acara Brownies. Lah kok gitu doang masuk TV? Gak jelas, gak mendidik, gak pada mutu. Bising lah. Ya, begitulah hujatan netizen. Tanpa mereka tahu kalau acara Brownies itu acara hiburan. Emang udah dari dulu acara ini tuh ngundang orang-orang yang viral. Bahkan kemarin Ageng yang viral karena bahasa Inggrisnya pun diundang gitu. Emang sih, belakangan ini banyak banget acara TV yang viral dikit diundang. Itu oke lah sebagai hiburan. Cuman untuk orang yang berprestasi dan membanggakan nama Indonesia, itu malah gak diundang ke TV loh. Kenapa ya? Ini orang bercandanya kelewatan banget. Jadi dia namanya Gabriela Saldana, seorang mahasiswi di salah satu universitas Amerika. Nah di grup WhatsApp kampus yang isinya 215 orang, dia bercanda minta Netanyahu buat ngejatuhin bonbons ke kampusnya sendiri. Masalahnya si Gabriela ini jokesnya makin parah. Dia ngetik terang-terangan kalau bakal ada bonbon di acara kampusnya dan memfitnah teman kelasnya sendiri kalau ini semua salahnya si Jonathan. Padahal dia yang nyebar hoax. Ya satu kampus heboh dong dan langsung lapor polisi. Gabriela pun ditangkap dan ujung-ujungnya
ujung-ujungnya dia terancam di penjara 15 tahun gara-gara itu. Nah, netizen kebagi dua nih. Ada yang bilang kalau hukumannya ini terlalu berat buat Gabriela karena tujuannya kan cuma bercanda. Tapi ada juga yang bilang kalau ini bercandanya tuh kelewatan. Ya, menurut kalian gimana? Orang ini pendongeng handal. Jadi dia namanya Frans Sanjaya yang hobinya suka review mainan. Nah, di salah satu videonya dia ketemu sama pria ini yang bilang kalau Upin Ipin aslinya buatan Indonesia. Dia bilang sih dulu namanya Arifin dan dibuat tahun 2008 sama orang Jakarta dan Bandung. Tapi kata netizen ini ngawur. Pas dicari tahu ternyata Upin Ipin aja rilis di 14 September 2007 yang hak ciptanya ini dipegang oleh Les Kopake Production. Nah loh, jadi Upin Ipin ini emang pure ciptaan Malaysia. Akhirnya Indonesia dihujat sama warga Malaysia dengan sebutan tukang ngeklaim. Aduh, sumpah, Tuan V sebagai rakyat Indonesia malu anjing karena hujatan udah di mana-mana ya. Akhirnya video Bang Frans di take down. Bahkan sampai disindir Les Kopake-nya loh ya. Nah, akhirnya bapak ini langsung klarifikasi dan minta maaf. Aduh, lagi nasbun banget dah. Impian Billie Eilish akhirnya terwujud. Jadi dia namanya Billie Eilish, seorang penyanyi terkenal asal Amerika Serikat yang kalian pasti pernah denger lah ya lagunya. Sebenarnya Billie tuh ngefans banget sama Justin Bieber dari kecil loh. Kerennya karena Billie ini berprestasi, akhirnya Justin Bieber dan Billie Eilish pernah collab remix lagu Bad Guy. Lebih kerennya lagi, kemarin pas Justin Bieber konser di Coachella 2026, yaitu festival musik terbesar di dunia, Billie Eilish tiba-tiba naik panggung untuk jadi One Less Lonely Girl atau disingkat OLLG dan dipeluk sama Justin. Emang OLG sespesial itu ya? Banget woy, karena ini udah jadi tradisi kalau Justin konser nyanyi lagu One Less Lonely Girl, dia bakal narik satu fans yang beruntung ke atas panggung. Biasanya sih dikasih bunga atau dipeluk sama Justin. Ya bisa dibilang ini adalah penghargaan terbaik bagi fans Justin Bieber. Dan kali ini Billie Eilish lah yang terpilih. Asli, sekelas Billie Eilish aja sampai lemes kakinya dipeluk Justin. Cuma nonton film, orang ini malah masuk rumah sakit. Jadi ada seorang santri di Pelalawan Riau yang diam-diam nonton film dari HP kakak kelasnya. Nah masalahnya HP itu dipakai tanpa izin. Pas ketahuan kakak kelasnya emosi dong. Tapi yang bikin aneh si kakak kelas ini malah bawa temen-temennya buat orang itu. Berempat jir. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat dirawat secara intensif. Untungnya pihak pesantren udah mengembalikan para senior itu ke orang tuanya masing-masing. Dipulangkan lah istilahnya ya. Aduh, gini loh, nonton pakai HP orang emang salah. Tapi ya penyelesaiannya gak harus emosi sampai bikin korban ke rumah sakit juga kali. Padahal ini pesantren loh, pasti diajarin tentang sabar dan memaafkan dari kisah para nabi. Kalau gini mah ibarat masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bunda ini korban, kok malah minta maaf? Jadi beliau namanya Bunda Ais. Nah, Bunda ini punya usaha frozen food di Tangerang. Tiba-tiba usahanya ini dimaling sama kenalannya sendiri. Nah masalahnya barang yang dimaling itu banyak banget. Ada yang taruh di tas, di plastik, bahkan di motor pun ada. Bayangin dalam satu hari Bunda Ais bisa rugi 500.000 gara-gara maling itu. Dan dugaannya ya si maling ini lakuin aksinya tuh hampir tiap hari dan udah berjalan 1 bulan lebih. Awalnya Bunda Ais pengen laporin ini ke polisi. Tapi karena Bunda kelewat baik ya ujung-ujungnya kasus ini diselesaikan lewat kekeluargaan. Karena si maling punya anak yang masih kecil. Nih dipikir secara logika aja ya. Kalau Bunda Ais rugi sehari 500.000 dan si maling udah lakuin selama 1 bulan, total ruginya bisa sampai 15 juta. Tapi Bunda Ais cuma minta ganti rugi 4 juta. Dan itu juga uangnya bakal dibeliin beras buat anak yatim. Ya ujung-ujungnya Bunda Ais minta maaf karena udah ngeviralin kasus ini. Padahal beliau kan gak salah ya. Terlalu baik dan gak enakan jir. Orang ini udah S2 dan jadi telemanajemen di tim e-sport terkenal, tapi malah rela ngulang semuanya dari awal karena ngerasa salah jurusan. Jadi dia namanya Rizky Putra. Nah dia ini pas SMA suka banget sama ngoding. Tapi ortunya malah nyuruh dia kuliah jurusan pemasaran dan bisnis, bahkan sampai S2 dan sempat jadi business manager QOL di tim e-sport terkenal. Nah tapi pas Covid tiba, disinilah Rizky ngerasa kayak nggak ada kemajuan lagi gitu di usia 28 tahun ini. Akhirnya dia resign dan banting setir jadi back-end developer, ngoding sesuai impiannya. Lah tapi kan dia nggak kuliah coding. Nah dia belajar semua skill codingnya itu di bootcamp dibimbing. Kerennya baru 3 bulan belajar di sana, dia langsung dapat 3 tawaran kerja. Salah satunya tawaran dari Singapura, gajinya dolar loh ya. Apalagi dengan situasi kondisi ekonomi kayak sekarang, nabung rupiah tuh nggak cukup gitu. Jalan terbaik emang investasi ke skill sih, buat incer peluang kerja di luar negeri. Apalagi dibimbing ada penyaluran kerja ke 1.100 mitra perusahaan. Mereka juga kasih garansi uang kembali kalau kalian nggak dapat kerja. Langsung aja klik link di komen buat konsultasi karir dan nanyain programnya biar kayak Rizky.